Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar PT Tubagus, hadirin rahimakumullah wa nahussu bidzikri, orang tua kita yang banyak tugas di luar, Bapak Haji Muhammad Fuadi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, dipanjangkan umur kita dalam taat, dikabulkan hajat-hajat. Mudah-mudahan Allah berangkatkan kita semua ziarah ke Haramain, dapat berkah Sya'ban nyampe bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita surah Yasin terakhir ayat 19. Kesempatan ini insyaallah ayat 20 dan seterusnya. Hafal ya Yasin ya? Masihlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darani amin. Qala Allah wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota sambil berjalan agak cepat. Qala ya qaumi, ia berkata, wahai kaumku, ittabi'ul mursalina, ikutilah para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah orang yang tidak minta upah pada kalian, wa hum muhtadun, sedangkan mereka mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fadarani, dan mengapa aku tidak akan menyembah zat yang menciptakan aku, wa ilaihi turja'una, dan hanya kepadalah kalian akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan, apakah aku akan jadikan selain ia Tuhan-Tuhan. Iyuridinir rahmanu bidurrin, jika Allah yang maha pengasih menghendaki untukku dengan kemudorotan, la tuni anni syafa'atuhum syai'a, Tuhan-Tuhan itu
tidak berguna dan tidak bisa ngasih syafaat, wala yungkidun dan tidak bisa menyelamatkan. Inni idzal lafi dhalalim mubin, sungguh jika aku melakukan demikian berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum, sungguh aku beriman pada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah aku. Ila, dikatakan padanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Qala, ia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, tuh seandainya kaumku tahu itu. Bima ghafara li rabbi, sebab apa Tuhanku memberikan ampunan padaku, wa ja'alani minal mukramin, dan ia jadikan aku golongan orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i, dan kami setelah itu tidak menurunkan kepada kaumnya pasukan dari langit satupun, wa ma kunna munzilinah, dan kami tidak menurunkan, in kanat illa sayhatan wahidatan, tak lain hanya dengan satu teriakan, fa idza hum khamiduna, seketika mereka binasa. Mentahnya. Sekarang tafsirnya. Ayat sebelumnya korelasinya ayat 19 dan ke depan itu kan berbicara tentang 3 rasul yang diutus kepada kaum kota Antioquia. Masih ingat ya? Yang 3-3-nya didustakan, bahkan para rasul itu dikatakan sebagai penyebab kesialan. Kata para rasul, kalian itu sial, celaka akibat kalian sendiri. Ternyata dapat ancaman. Nah, setelah itu baru waja'a min aqsal madinati, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Aqsa itu jauh, makanya disebut Al-Masjid Al-Aqsa, karena masjid itu dulu jauh. Kan ada dulu Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa sebelum ada Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Karena Masjid Quba Nabawi itu Nabi setelah hijrah. Tapi waktu di Mekah ada Masjidil Haram sama Masjid Al-Aqsa. Dalam bahasa Arab, Aqsa itu jauh. Karena di Palestina dari Mekah jauh, disebutlah bahasa Arab Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh. Nah, di sini Aqsal Madinati berarti jauh dari kota. Bahasa kita di ujung kok, orang pinggiran lah. Ketika para rasul itu datang ke kota, ke penguasa kaum elit itu ditolak bahkan diancam, datanglah seorang laki-laki, yaitu Yas'a. Yas'a itu sa'i, jalan tidak pelan juga tidak lari. Makanya sa'i itu adalah jalan cepat. Ya sa'i, rojulu yas'a. Kalau sa'i kan bukan jalan biasa, juga tidak lari, tapi jalan agak cepat. Bahasa kita jalan agak buru-buru lah, tapi bukan lari. Nah, tiba-tiba datanglah faja'ah rajulun min aqsal madinati yas'aliyan surahum min qaumihi. Ada seorang laki-laki jalan dengan terburu-buru datang dari pinggir ujung kota untuk membantu para rasul dari ancaman kaumnya, kaum Antioquia. Siapa namanya? Rajulun itu wahuwa Habib, namanya Habib, dikenal Habib An-Najjar. Ini nama ya, nanti disalahpahami, oh berarti Habib sudah ada sejak dulu. Nah, jelas? Nah, ini nama, dikenal Habib An-Najjar. Wa kana ya'malul hariroh wa huwal habbak, ia bekerja di bidang yaitu menyulam benang harir sutra. Ya, dia tukang memintal yaitu benang kain sutra. Satu. Berarti ini kan bukan tokoh agama, juga bukan tokoh ekonomi, juga bukan siapa-siapa. Hanya orang yang tinggal di pinggiran kota, dia pemintal benang sutra. Wa kana rajulan sakiman, ia adalah laki-laki yang sedang sakit, punya penyakit. Qad asra'a fihil judam, yaitu penyakit judam menimpa Habib An-Najjar ini. Tapi meskipun ia tukang
pintal benang sutra, berarti kan buruh ya. Dalam bahasa sini kan karyawan buruh. Wa kana katsiros shadaqati, dia banyak sedekah. Nah ini, jadi Habib An-Najjar laki-laki, bukan kaya, bukan tokoh ujung kota, tapi dia penyakitan banyak sedekah. Nggak tahu nih kita gajinya besar, badan sehat, jarang sedekah. Ya malah berharap dapat sedekah. Nah, ini. Kemudian yatasaddaqu binisfi kasbihi, separuh dari pendapatannya disedekahkan. Separuh, padahal dia bukan orang kaya. Nah, nama itu menurut Ibnu Abbas adalah yaitu Habib An-Najjar. Faqatalahu qaumuhu, nanti di ujungnya ia dibunuh oleh kaumnya. Karena ia datang membela para rasul yang didustakan, bahkan diancam dengan hukuman. Itu namanya Habib An-Najjar. Olah datang tiba-tiba bilang, ya kaumi, wahai kaumku. Kaum itu dulu kalau di pondok orang satu kampung. Ini kaum saya yang pernah mondok. Ini kaum saya. Ittabi'ul mursalina, ikutilah para rasul itu. Jadi ini bukan siapa-siapa, tapi berani memberikan nasihat kepada penguasa dan kaum elitnya. Alhamdulillah kita juga berani ya, tapi di medsos. Itu kalau kita, ini ternyata berani. Ikutilah para rasul itu, alladzina atauhum, yaitu para rasul 3 yang datang kepada kaum Antokia. Nah ini, ittabi'u man la yas'alkum ajron ala iblagir risalah. Para rasul itu kan tidak minta bayaran. Mereka hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtaduna, ketiga rasul itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah fima yad'unakum ilaihi min ibadatillahi, yang ia sampaikan dakwah mengajak pada kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Karena penduduk Antokia menyembah berhala. Nah, ini apa kira-kira dari ayat ini ibrah dan hikmahnya? Ternyata orang kalau imannya kuat, urusan kebaikan itu dia punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran, tapi tetap yaitu dengan cara yang sesuai, tetap dengan cara kelembutan dan kesantunan, apalagi ia bukan siapa-siapa. Wah, ini keimanan itu ternyata kalau imannya itu tinggi, tebal, dia punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Karena kita tahu ulil haqqah walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Kadang pahit mau menyampaikan, kadang pahit buat yang mendengarkan. Nggak tahu nih, yang sering pahit mau menyampaikan apa yang mendengarkan? Pahit buat yang mendengarkan, tapi juga pahit mau menyampaikan karena bukan siapa-siapa dan tokoh nih. Nah, mohon maaf nih, apalagi mohon maaf nih, kalau yang mau disampaikan kebaikan itu adalah orang yang selama ini terus mengulurkan tangan dan terus memberikan bagian bulanan pada kita. Itu agak repot tuh. Misalnya nih, saya tiap bulan sama Pak RW dikasih jatah. Misalnya aja Pak RW ya, misalnya nih. Iya, namanya misal itu kan bakal kejadian itu. Nah, beliau ternyata melakukan kesalahan menurut ajaran agama. Ini saya agak pahit nih mau nyampein nih. Ini kalau saya sampaikan nanti beliau pahit mendengar, bisa putus bantuan. Enggak disampaikan, saya punya kewajiban. Nah, kira-kira saya sampaikan apa enggak nih? Nah, inilah keteguhan iman tuh. Kalau saya kuat iman, ingin memberikan balasan kebaikan Pak RW, mestinya saya selamatkan beliau, bukan dijerumuskan kepada neraka. Jelas ya? Cuma kan pahit lagi, pahitnya masang nanti bulanan putus nih. Jelas ya RW ya? Nah, iya, tapi nggak putus kan?
Nah ini problem nih. Nah ini keteguhan iman. Tapi meskipun ilmunya banyak, kemudian modal uangnya banyak, tapi kalau imannya tipis tidak bisa. Tidak bi, ilmunya banyak, tapi imannya tipis. Nah ini nggak bisa dia menyampaikan. Yang ada, wah bahaya ini nanti kalau disampaikan bisa putus bulanan nih. Karena kecenderungan manusia, al-insanu abdul ihsan, manusia itu kecenderungannya akan jadi budak kebaikan orang. Jadi kalau Pak RW ini terus berbaik kepada saya, kalau hati saya, iman saya nggak tebal, lama-lama saya manut sama beliau, karena ditundukkan dengan kebaikan beliau. Tapi dicoba aja, saya tunduk apa enggak? Jelas, enggak dicoba tunduk apa enggak gitu ya. Nah itu, ini bukan siapa-siapa, tapi berani menyampaikan kebenaran dan tahu konsekuensinya kalau melawan penguasa, mohon maaf nih, dan dolim. Ini kan penguasa Antokia, itu para rasul aja diancam 3 orang, apalagi dia bukan siapa-siapa, sendirian dari ujung kota, bukan orang kaya, bukan pejabat, tukang pintal buruh, sakit-sakitan. Nah ini, berarti ini masalah keimanan. Nah mudah-mudahan iman kita kuat nih. Amin ya rabbal alamin. Nah monggo diajak. Maka kata beliau, wa ma liya la a'budul ladzi fatar ay wa ma yamna'uni min ikhlasil ibadah lilladzi khalaqani wahdahu la syarikalah. Kata beliau, apa yang membuat aku tidak akan menyembah Allah zat yang menciptakan aku untuk tulus murni beribadah hanya kepadanya karena ia adalah Tuhan satu-satunya. Jadi ini semacam pertanyaan, apa yang membuat aku tidak akan menyembah Allah zat yang menciptakan aku sementara aku adalah ciptaannya. Lawong kalau ada orang baik sama saya saja, saya mengabdi kepadanya, kenapa saya tidak akan mengabdi kepada yang menciptakan saya sementara saya juga mendapatkan nikmat rezeki darinya? Bisa dipahami logikanya? Kalau Pak RW saja baru ketemu itu tiap bulan aja baiknya saya bisa mengabdi, padahal bukan pencipta saya dan bukan tiap waktu ngasih rezeki nikmat pada saya. Kenapa kepada Allah yang menciptakan saya dari tidak ada menjadi ada, ia yang memberikan rezeki nikmat kepada saya, apa yang membuat saya tidak akan nyembah kepadanya? Nah itu nalar dari seorang Habib An-Najjar. Apalagi mohon maaf nih, kita banyak nikmat, bayangkan nih, dia penyakitan, bukan pejabat, bukan orang kaya, cuma buruh. Tapi sadar bahwa ia harus menyembah Allah yang Maha Esa, tidak boleh ada Tuhan selain dia, karena itu nikmat besar untuknya. Sementara para penguasa kaum elit itu tidak menyadari itu, malah menyembah berhala buatan dia. Kan lucu ya, buatan sendiri tapi disembah. Sementara mestinya yang dibuat itulah yang tunduk kepada yang membuat. Nah, inilah logika yang disampaikan oleh seorang Habib An-Najjar. Yang kedua, wa ilaihi turja'una ayyaumal ma'adi fayujazikum ala a'malikum. Padahal kelak kalian semua akan dikembalikan hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi bentuk kesadaran bahwa kita milik Allah karena Allah yang menciptakan kita. Wa ilaihi turja'una bentuk pernyataan kesadaran karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau demikian, kelak di hari pembalasan Allah akan balas apapun yang kalian lakukan. In khairan fa khairun, jika kebaikan yang dilakukan maka balasannya baik. Wa in syarrun fa syarrun, kalau keburukan yang dilakukan maka balasannya adalah buruk. Yang problem, kalau kita tidak kembali kepada Allah, kembali ke siapa? Kira-kira kembali ke siapa nih? Kalau tidak kembali, takutnya kembali ke malaikat Malik. Kalau kembali kepada Allah kan di surga. Tapi kalau kembali ke malaikat Malik, nah di neraka.
Jadi istirja inna lillahi wa inna ilaihi, dua pernyataan sekaligus. Pengakuan kita milik Allah karena Allah yang menciptakan kita, mestinya kita menghamba menyembah hanya kepadanya. Yang kedua, yang kita lakukan itu pasti akan dibalas karena kita akan dikembalikan pada Allah. Mudah-mudahan amal kita ini banyak yang baik daripada yang jelek. Amin ya rabbal alamin. Kedua, yang ketiga, a'attakhidu min dunihi alihatan. Ini pertanyaan, apakah aku akan jadikan Tuhan-Tuhan selain Dia? Pertanyaannya namanya istifham ingkari wa taubihi. Pertanyaan yang tak perlu dijawab karena pertanyaan itu mengingkari tentang pertanyaannya. Apakah aku akan menjadikan selain Dia Tuhan-Tuhan? Apakah aku akan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Dia yang menciptakan saya, memberikan nikmat pada saya, sementara Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka itu bukanlah Tuhan? Ini pertanyaan ingkari. Maksudnya saya tak akan melakukan itu. Begini contohnya, ada orang ngaku pinter, saya nanya, emang kamu pinter? Itu tidak perlu dijawab karena saya mengingkari pengakuan Anda. Jelas ya? Saya ulang nih. Jadi pertanyaan ingkari itu bukan untuk dijawab, tapi untuk mengingkari. Ada orang ngaku pinter, saya tanya, memangnya Anda pinter? Tidak perlu dijawab itu. Pertanyaan saya sebetulnya mengingkari bahwa Anda tidak pinter. Jadi pertanyaan apakah aku akan menjadikan Tuhan selain Allah, itu berarti saya tidak akan pernah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubihi. Taubihi itu merendahkan. Bahasa kita itu mencela. Ngenyek mencela. Lu kok bisa? Lawong yang menciptakan Allah, tapi yang disembah adalah berhala. Itu ngenyek. Namanya istifham taubihi. Nah ini. Jadi bahasanya ngenyek. Misalnya ada orang, yaitu kaya tapi pelit. Terus orang, oh dia mau dermawan. Emang dia dermawan? Padahal pelit. Itu namanya ngenyek. Tidak perlu dijawab itu. Harus disadari. Nah, itu namanya adalah ingkari wa taubihi. Yang ketiga. Berikutnya, iyuridinir rahmanu bidurrillatuni anni syafa'atun syai'a wa la yungkidun. Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki kemudorotan tak sesuai harapan, musibah terhadap saya, hadhil alihah allati ta'budunaha min duni la yamlikunah minal amri syai'a. Maka Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi berhala-berhala yang kalian sembah itu, kalau Allah yang Maha Pengasih menghendaki musibah, menghendaki mudarat untuk kita, menghendaki kejelekan yang menimpa kita, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah berhala itu tidak bisa apa-apa, tak bisa memberikan syafaat, juga tak bisa memberikan pertolongan, bahkan dia harus ditolong. Logika ini pernah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dikisahkan dalam Al-Quran nyari Tuhan, yang ujung-ujungnya kan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaumnya waktu itu nyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah itu sebelum ada perayaan, bawa kampak, Tuhan-Tuhan patung yang kecil itu dihancurkan, lalu kampaknya yaitu dikalungkan ke yang paling besar. Cuma keluar dari tempat ibadah kelihatan orang. Akhirnya pas mereka masuk, Raja Namrud dan lainnya, siapa yang menghancurkan Tuhan kita ini? Ada orang lihat, yuqalu lahu Ibrahim, yaitu Ibrahim yang ngancurin. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim sengaja ingin membuktikan bahwa berhala itu bukan Tuhan. Sengaja biar dipanggil. Sebab kalau satu itu nggak bisa. Dipanggillah nanti di depan khalayak ramai, ditanya, Ibrahim, kamu yang menghancurkan tuan-tuan kami? Oh, enggak. Loh, buktinya mana? Ya itu berarti patung yang besar ini,
yang ngancurin. Itu kampaknya. Apa jawaban spontan dari penguasa? Oh, nggak mungkin dia tidak bisa menghancurkan sebenarnya. Lu nggak bisa menghancurkan kok disembah dijadikan Tuhan. Tanya dong sama dia. Nah, kata Ibrahim kan, tanya sama dia. Di mana nanya nggak bisa ngomong? Lu nggak bisa ngomong kok dijadikan Tuhan. Kalau dia Tuhan harusnya jawab ngomong. Kenapa dia nggak bisa bela? Ternyata bisa dihancurkan. Jelas ya? Yang kedua, dibuktikan dalam riwayat ada dulu 3 orang berkawan, yang 2 masuk Islam, yang 1 belum mau, yang 2 ini ngerjain temennya yang belum mau. Ini pakainya nalar sederhana pembuktian. Akhirnya tiap malam berhala yang disembah satu kawan yang belum masuk Islam dicuri, ditaruh ke jamban. Besoknya kawan 1 belum masuk Islam nyari, mana Tuhan saya? Dicari ketemu di jamban. Marah dia, marah. Dibersihkan. Siapa yang menceburkan Tuhan saya ke jamban? Besok malamnya diambil lagi, diceburin lagi sama teman yang 2 ini. Cari lagi, ketemu, marah lagi dia. Akhirnya malam ketiga dikalungkanlah pedang, kemudian panah. Tuhan, kalau nanti ada yang ganggu kamu lagi, bawa ke jamban, ini, belalah. Tapi dia sudah mulai ragu nih. Akhirnya diambil lagi sama teman yang 2, masukkan ke jamban, dicari lagi. Baru dia mikir, bela diri saja nggak bisa, apalagi bela saya. Jelas ya? Bela sendiri saja nggak bisa. Sudah dikasih senjata, kok nggak bisa bela? Baru dia, oh iya, nah inilah. Jadi dalam beragama, beriman itu perlu nalar. Jelas ya? Tapi nalar kalau tidak ditopang iman sering liar. Iman tidak didukung dengan nalar, kadang susah untuk dijelaskan. Makanya sederhana jawabannya. Makanya kata beliau, apakah aku akan menjadikan selain ia Tuhan-Tuhan? Sementara kalau Allah yang maha pengasih menghendaki mudarat buat saya, Tuhan-Tuhan itu tidak bisa bela saya. Tidak bisa bela kali. Nah, buktinya tadi, riwayat Nabi Ibrahim, berhalanya tidak bisa bela. Riwayat yang kedua juga tidak bisa bela. Inilah yang kaitannya dengan orang beriman pakai nalar. Makanya, yaitu ad-dinu huwal aqlu. Beragama itu juga harus pakai akal. Tapi akal kalau tidak ditopang dengan agama sering liar. Nah, ini masalah. Alhamdulillah kita akal sehat, agama juga mantap. Ini agama nggak mantap, ternyata nalarnya sakit. Oh, bahaya ini. Ini bahaya. Nah, ini. Oleh karena itu, maka kata Ibnu Najjar, inni idzal lafi dhalalim mubin. Maksudnya, jika aku menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, sungguh aku dalam kesesatan yang nyata. Intakhattuha alihatan min dunillah. Jika aku menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, aku berada dalam kesesatan yang nyata. Baru pernyataan penuh. Inni amantu bi rabbikum. Sungguh aku beriman pada Tuhan kalian. Pertanyaannya, kalian itu siapa? Apakah yang dimaksud kalian itu adalah Rasul yang 3? Atau yang dimaksud itu adalah para penguasa? Fasma'un. Kalau di sini yang dimaksud itu adalah para Rasul yang 3, berarti pernyataan pengakuan aku beriman kepada Tuhan kalian, yaitu Tuhan kita Allah SWT, dengarkan. Atau kepada para penguasa dan elitnya, bahwa sekalipun mereka punya Tuhan-Tuhan berhala, tetap Tuhannya satu, yaitu adalah Allah Subhanahu. Wah, itu pernyataan tegas. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguh aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku. Alladzi kafartum bihi, yang kalian ingkari. Kalau begini berarti kepada para penguasa. Maka dengan demikian keteguhan Imam Habib An-Najjar ini perlu diapresiasi, perlu kita tiru. Cuma nyari orang begini sekarang agak susah. Iman ada, kadang keberanian nggak ada. Tapi alhamdulillah kita berani semua ya, minimal di medsos lah.
Minimal di medsos. Berarti jangan pernah kita membiarkan kemungkaran itu terjadi, minimal pakai hati lah. Karena kata Nabi, kalau ada di antara kita lihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi, kalau punya kekuasaan rubahlah. Bahasa saya gampang. Ustadz dengan RW itu kalau di masyarakat lebih sering didengar RW. Iya, kalau Pak Ustadz bilang, jangan mabuk kalian, jangan judi, itu enggak boleh. Ada ustadznya dengar, ustadznya pergi, selesai. Tapi kalau Pak RW, siapapun yang judi dan mabuk-mabuk tidak akan mendapatkan pelayanan dan bantuan. Manut itu. Ya, manut. Nah, ini pentingnya begitu nih. Makanya kalau bisa menggunakan jabatan, atau begini nih, saya bilang ke jemaah yang hadir nih, para jemaah, ayo jangan judi, ayo jangan kemudian mabuk-mabukan. Siap Ustadz. Ustadznya nggak ada nggak. Tapi kalau Pak Bos yang bilang, siapapun yang judi, siapapun yang minum minuman keras, saya pecat. Manjuran mana tuh? Jelas ya? Manjuran itu biadi. Tapi kalau nggak punya, fabilisani, iya pakai lisan. Takut juga fabi kolbi, ya ingkarilah kemaksiatan itu. Tapi ingat, wahuwa at'aful iman, itu iman paling lemah. Nah, yang penting kita tidak, yaitu mengiyakan dan membenarkan kemungkaran dan kemaksiatan. Itu penting untuk keimanan kita. Karena apa? Tugas kita ini sama-sama punya kewajiban berdakwah, bukan cuma ustadz. Jadi kewajiban berdakwah, cuma porsinya beda-beda. Ada orang yang berdakwah metodenya pakai ilmu, ada berdakwah metodenya kadang pakai kekuatan pencaksilat. Ada yang berdakwah pakai keuangan, ada yang berdakwah pakai kekuasaan. Nah, ini yang penting nih. Kalau ustadz tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya pencaksilat, ya pakai ilmu bil lisan. Tapi kalau Pak RW pakai jabatan, kalau beliau ya pakai keuangan lah, kekuasaan. Sama, semuanya metode. Semua kita punya kewajiban untuk berdakwah, bukan tugas ustadz saja. Ini apalagi kalau kerjasama nih. Penguasanya kan begitu, pengusahanya, dai-nya, sama jagoan jawaranya kerjasama. Banyak orang ikut nggak nih? Nih pengusaha, kemudian ulama, penguasa, pejabat, sama jawara, empat-empatnya gabung untuk berdakwah. Kira-kira kuat nggak tuh? Paten itu. Paten. Pejabatnya punya wewenang aturan, pengusahanya juga punya wewenang yaitu keuangan, jawaranya punya wewenang masalah yaitu kekuatan. Banyak orang ikut itu. Problem kita ini punya masing-masing. Monggo dakwah melalui jalur masing-masing. Ya minimal keluarga lah. Minimal keluarga. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yaitu adalah qila dkhulil jannah. Kilat, jadi ada yang bilang nih, Habib An-Najjar, masuklah kalian ke surga. Ini pertanyaannya, kok tiba-tiba Habib An-Najjar dinyatakan masuklah kamu ke surga? Berarti ini pas melek sadar apa sakratul maut? Ya, pas melek begini, Habib An-Najjar masuklah kamu ke surga. Atau beliau ini sedang sakratul maut. Karena diriwayatkan bahwa nanti Habib An-Najjar ini mendapatkan hukuman dan siksaan dari penguasa dan elitnya. Sanksi dan siksanya apa? Yaitu adalah dirajam. Dirajam. Nah, menjelang beliau ini meninggal dunia, malaikat kan datang. Qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Artinya orang kalau sakratul maut ditunjukkan dia itu ahli surga apa ahli neraka. Jelas ya? Jadi orang kalau sakratul maut dia ditunjukkan apakah dia min ahlil jannah, apakah min ahlin nar. Mudah-mudahan kita semua ini lihatnya surga. Cuma kita tidak tahu kecuali kita sendiri yang ngalamin. Jelas ya? Tapi kita tahu pakai tanda. Tapi tanda itu
tidak selalu benar sesuai dengan yang ditunjuk. Contoh, orang kalau misem umumnya ditunjukkan tentang surga. Tapi kalau dia terbelalak, nangis, kemungkinan tandanya dia ditunjukkan neraka. Tapi tidak mesti demikian. Karena apa? Dulu ada sahabat Nabi, tempatnya di wilayah jauh pelosok, kalau sholat subuh, jamaah dengan Nabi perjalanan 2-3 jam jalan kaki. Bayangin nih, sholat subuh, jarak rumah ke masjidnya jalan kaki 2-3 jam. Kalau musim dingin, kayak apa itu? Alhamdulillah, kita juga sama. Meskipun jarak kita dari masjid 2 jengkal, 2 jengkal, kita sholatnya tinggalan, bukan di rumah. Nah ini berbicara tentang kuatnya iman nih. 2-3 jam perjalanan, sholat subuh musim dingin, di kegelapan malam datang ingin sholat subuh berjamaah. Jelas? Nabi tahu nih, suatu saat di musim dingin beliau pakai 2 jaket nih. Di perjalanan menuju masjid, ada orang kedinginan, dikasihlah jaket sama beliau. Satu bagus, yang kedua itu kurang bagus. Menurut manusia umum kayak kita akan ngasih jaket yang bagus dan mahal, apa jaket yang sudah agak lama harganya di bawahnya? Yang lama kan dikasih lah. Kan dikasih, orang di kedinginan. Tak lama ternyata nggak datang-datang. Nabi nanya, kemana si fulan? Sudah sekian hari nggak datang. Nabi dikasih kabar, meninggal dunia Nabi. Ayo takziah. Takziah lah. Ketika Nabi nyampe dengan para sahabat, istri dari almarhum ini nangis. Kenapa nangis? Ternyata sang suami tadi waktu meninggal dunia dalam keadaan menangis. Kata orang, dia ahli neraka. Nangis kan istri. Ternyata malaikat Jibril datang. Rasulullah, dia nangis bukan karena ditunjukkan neraka, tapi dia nangis ditunjukkannya yaitu surga kelasnya bawah. Karena apa? Dia nangis menyesal. Kenapa waktu ada orang kedinginan bukan jaket yang bagus dan mahal yang diberikan? Kenapa kok malah jaket yang lebih murah dan agak lama? Misalnya, seandainya bisa lagi mau yang dikasih jaket yang mahal dan bagusan. Jadi nangisnya itu. Jadi nangisnya karena surganya bukan kelas atas. Gara-gara jaket yang dikasih yang second dan agak murahan. Nangisnya nyesel kenapa kok bukan yang mahal yang dikasih. Makanya kan di Al-Quran dan hadis itu kan dijelaskan bahwa orang beriman yaitu bisa dibuktikan apa yang ia suka yang diberikan kepada saudaranya. Betul ya? Nah ini, maka kalau kita ngasih ternyata alhamdulillah barang yang kita suka dulu. Bener ya? Ya kita tetap ngasih barang yang kita suka dulu. Pas sekarang kan sudah nggak disuka. Betul ya? Nah ini problem kita nih. Nah artinya apa? Ketika sakratul maut akan ditunjukkan. Mudah-mudahan ditunjukkan tentang surga. Qila dukhulil jannah. Apa kata Habib An-Najjar? Nah ini. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Laita itu dalam bahasa Arab digunakan untuk harapan tak mungkin terjadi. Nah, ini laita dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran digunakan untuk menyatakan harapan yang tak mungkin terjadi. Contoh orang kafir di surah Al-Quran tuh. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pakai laita kan? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu. Karena dikasih kabar surga. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir saking beratnya siksa bilang, seandainya aku jadi tanah saja. Atau orang masuk neraka nih. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Ketika diseret ke jahanam,
baru sadar bilang nih, yakunu ya laitani qaddamtu li hayati. Duh, seandainya aku bisa kembali hidup lagi. Laita juga itu. Kira-kira bisa balik nggak? Sudah di neraka. Nggak bisa, tapi kan harapannya. Nah ini harapan yang tak mungkin terjadi. Sudah dikasih tahu oleh Allah. Orang kafir bilang, yaqulul kafiru laitani kuntu turaba. Saking sakitnya, beratnya siksa neraka, pengen jadi tanah. Orang yang diseret ke jahanam, saking beratnya siksa, bilang, duh seandainya aku bisa hidup lagi. Udah dikasih tahu. Bahkan juga dikasih tahu, kalau sudah sakratul maut itu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sudah ngap-ngapan, ya Allah, seandainya aku dikasih penundaan sebentar saja, udah ngap-ngapan. Israel sudah datang, mau ngapain? Fa'as-soddaqah, aku pingin sedekah sama ngeluarin zakat. Sebab waktu sehat, zakat sama sedekah nggak keluar-keluar. Wa akum minas solihin, aku ingin jadi orang soleh. Selama hidup nggak soleh, banyak toleh. Kan gitu harapannya kan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajin qarib. Mau ngapain? Fa as-saddaqah wa akum minas. Bisa nggak? Nggak bisa. Sudah dikasih tahu. Nah, harapan Habib An-Najjar itu kaumnya demikian. Ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tak tahu. Bima ghafaru li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebab apa Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku golongan orang yang dimuliakan. Bi imani bi rabbi, aku beriman pada Tuhanku. Wa tasdiki al mursalina, dan aku membenarkan percaya kepada para rasul itu. Seandainya tahu kaumku itu tentang Allah memberikan balasan kepadaku, diberi ampunan, dijadikan orang yang dimuliakan. Ya kalau dimuliakan Allah, kira-kira dikasih surga apa neraka? Dikasih surga. Ya kalau kita datang ke rumah seseorang, lalu dimuliakan, dikasih surga enak apa enggak? Kalau enggak dimuliakan, diusir. Diusir. Nah, maka ini dijadikan orang-orang yang bagian orang yang mulia. Mudah-mudahan kita masuk kategori ini. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetapi meskipun Habib An-Najjar ini dihukum mati dengan cara dirajam, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Yukhbiru ta'ala annahu intaqama min qaumihi ba'da qatlihim iyahu. Informasi dari Allah setelah mereka membunuh Habib An-Najjar, bahwa Allah kasih hukuman pada mereka. Ghadaban minhu tabarakah wa ta'ala alaihim, karena Allah murka pada mereka. Nah, tetapi apa kira-kira? Allah tidak utus pasukan malaikat dari langit, tidak perlu, tidak ada satupun. Tapi cukup ingkanat illa soyhatan wahidatan, cukup yaitu satu teriakan. Yang teriak siapa kira-kira nih? Hah? Ya, malaikat siapa yang teriak nih kira-kira? Yang teriak, qolal mufassiruna ba'atsallahu ta'ala ilaihim Jibril alaihi salatu wassalam. Allah utus malaikat Jibril ke kaum itu. Fa'akhadah bi'asadati babah baladihim. Lalu malaikat Jibril masuk ke gerbang negeri mereka, masuk. Thumma sohabim soyhata wahidatan. Sekali teriak, fa'idhahum khomidun, binasa semua. Cukup sekali teriak, tidak perlu diutus banyak malaikat. Cukup. Jadi adab Allah itu buat orang-orang yang kafir ingkar kufur, satu, sering menggunakan teriakan. Umat dulu banyak. Yang kedua, ada yang menggunakan angin. Yang ketiga, ada yang menggunakan banjir. Yang keempat, ada yang menggunakan yaitu gempa. Dibalik. Siapa tuh? Nabi Lut kan? Ada yang menggunakan likuifaksi, tanah dibelah, urun. Urun. Jadi gampang kalau Allah mau mengasih adab.
Nah, oleh demikian, mari kita kuatkan iman, teguhkan iman. Tapi jangan cuma sendirian, ajak orang-orang terdekat kita, baik itu kerabat, tetangga maupun sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita, Allah perkuat iman kita, lalu banyak amal-amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum diskusi, hikmah diantaranya adalah yaitu jangan pernah takut kalau menyampaikan kebenaran kepada siapapun, sekalipun orang itu tak suka pada kita. Yang kedua, jangan sungkan menyampaikan kebenaran kepada orang yang baik pada kita. Paling tidak kita beri balasan untuk menyelamatkan dia dari neraka. Jangan dibiarkan. Jelas ya? Ini diambil manfaat pemberiannya, tapi orangnya sesat dan celaka, tapi dibiarkan gara-gara takut bulanannya dihentikan. Bahkan ada yang begitu tuh. Wah, bahaya ini, nanti kalau saya PRW saya nasihatin nih bisa marah, berhenti bantuan bulanan nih. Berarti orang ini tak pandai berterima kasih. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang selamat, orang-orang dekat kita pun juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada diskusi? Ya? Oh iya, kalau udah sadar kasih banyak lagi ya. Ini kenapa ini? Putus. Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi gambaran sakaratul maut itu kan ditampilkan gambaran apakah nanti fulan ini nanti ke surga ataupun ke neraka. Nah, apakah bisa yang menyampaikan ini kan malaikat ya, Ustaz? yang apa? Yang menyampaikan malaikat. Apakah bisa yang menyampaikan itu tergantikan oleh iblis? Yang menyampaikan apa? Yang menyampaikan gambaran. Oh iya, sakaratul maut. Sakaratul maut itu apakah bisa tergantikan oleh iblis? Baik. Halo. Baik. Ketika manusia sakaratul maut, yang menyampaikan informasi, apakah bisa selain malaikat seperti iblis dan turunannya? Bisa. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah memberikan penjelasan. Ketika manusia sedang sakratul maut, itulah perjuangan yang sebenarnya. Karena garis finish. Nah ini, kalau malaikat maut tinggal datang nyambut aja. Tapi iblis datang tuh dan anak cucunya. Apa? Memberikan iming-iming. Karena sakratul maut, mabuk itu orang haus. Nah, mabuk itu haus. Takut. Nah, iming-iming nih iblis datang. Haus, tak kasih minum nih. Nih, seger nih. Kamu minum ini nih, tak kasih. Ya kita mah nggak lihat yang sekitarnya. Tapi kamu nanti ini mengingkari bahwa ada Tuhan selain Allah. Gak mempan, misalnya datang lagi, yaitu seperti orang tuanya, nah ikut mama, nah ikut papa, ya ini air nah, supaya nanti sul khotimah, imannya itu di ujung, gak mempan, datang gurunya. Nah pertanyaannya, yang bisa menepis itu apa? Iman dan amal. Iman dan amal yang akan menepis. Kalau imannya kuat, enggak bisa. Tetap la ilaha illallah. Enggak bisa. Siapapun. Karena patungan tetap la ilaha illallah. Itu patungan. Tapi kalau imannya tipis, amalnya sedikit, goyah itu. Karena yang jawab bukan kemampuan otak, tapi kekuatan iman dan kekuatan amal. Sama, sehebat apapun hafalan kita tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir, silakan hafal di luar kepala. Kalau sudah mati hafalan hilang. Bocoran. Iya, bocoran tuh. Tenang aja, saya udah punya jawaban. Hafal. Ditanya tidur bangun. Hei, marrabbuka? Allahu rabbi. Langsung jawab. Kalau mati,
hilang hafalan. Ya kan? Udah nggak hafal. Sudah nggak hafal. Nah, jadi kekuatan iman dan banyaknya amal itulah yang jawab. Jelas ya? Oke, nggak pernah ngafalin yang begitu, tapi iman kuat, amal banyak, bisa jawab. Tapi iman tipis atau amalnya dikit, hafalan itu sejak kecil merebuka sampai sekarang hafal semua. Betul ya? Setelah mati, nggak bisa jawab karena hafalannya sudah hilang. Yang jawab iman sama amal. Ini pentingnya nih. Maka sakratul maut itulah nanti yang menjadi penentu garis finish. Kata Nabi, ini riwayat Bukhari nih, innamal a'malu bil khawatimi, amal itu dilihat di penghujung. Pemenang itu bukan kenceng di awal, tapi siapa yang menentu garis finish akhir. Pak RW boleh lebih kenceng dari saya saat lari duluan, tapi pas di pertengah ngap-ngapan, ngos-ngosan. Nah, bukan siapa yang dari awal di tengah, siapa yang nyentuh garis finish itu yang menang. Jelas ya? Jadi innamal a'malu bil khawatimi. Ada hadis lagi nih versi Muslim. Ini naudzubillah, mudah-mudahan selamat semua. Begini kira-kira bunyinya. Innar rajulah la ya'malu bi amali ahlil jannah fayuhtamu lahu bi amali ahlin nar. Ada orang sejak muda itu amalan perbuatannya perbuatan ahli surga. Tapi ternyata ditutupnya amalan ahli neraka. Itu hadis Nabi itu. Jadi ada orang sejak muda ternyata amalannya ahli surga, tapi ternyata ditutup dengan amalan ahli neraka. Karena coba-coba, pas maksiat mati dia. Ada sebaliknya, wa innar rajulah la ya'malu bi amali ahlin nari. Ada orang sejak muda itu amalannya neraka semua, banyak maksiat. Fayuhtamu lahu bi amali ahlil jannah, di ujungnya ditutup dengan amalan ahli surga. Taubat nih, belum sempat melakukan kebaikan, ditutup yaitu dengan amalan ahli surga. Ini di penghujung. Yang kita takutkan adalah di penghujung. Cuma begini, kalau iman kuat, amal banyak, insya Allah itu selamat. Tapi kalau iman tipis, maksiat banyak, tidak bisa jawab itu. Nah, artinya kata Imam Ghazali, orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan kesehariannya. Karena keseharian kita baik-baik, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nggak tergoda rayuan-rayuan iblis, setan dan saudara-saudaranya saat kita sakratul maut. Amin. Itu kan kalau sakit, kalau mohon maaf nih kecelakaan, nggak ada sakratul maut tuh. Das. Cuma pas maksiat kan repot. Kalau sakit mending ada kesempatan taubat. Yang problem tahu-tahu mati maksiat. Mabuk lagi. Bukan mabuk sakratul maut, tapi mabuk beneran. Mudah-mudahan selamat semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi? Wah. Iya, wah. Ya Allah. Oh boleh. Ngajinya begini, pertanyaannya boleh yang lain. Amin. Kita bisa mengoptimalkan di Ramadan itu konsisten pembulan adalah Pak suruh ya sholat sawah sama yang kedua tuh setelah Ramadannya jadi bisa kita tetap dengan konsisten masalahnya berkurang itu supaya kita bisa terbawa ke rutinitas sehari-hari setelah Ramadan itu. Baik, ini pertanyaan untuk kita semua. Apa kira-kira tips persiapan supaya istiqomah banyak amal kebaikan di Ramadan dan pasca Ramadan? 1. Istiqdad imani, persiapan iman. Iman sudah siap ya? Persiapan keimanan.
Sudah. Oh, Pak Imanuddin enggak ada. Iya. Nah, ini iman karena ayatnya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang beriman. Banyak maka KTP dicek tuh Islam semua. Ya. Tapi yang dipanggil orang beriman karena puasa Ramadan itu ndak ringan, berat. Orang biasa ngopi pagi, tahu-tahu nggak ngopi. Kan begitu, biasa ngopi. Siang itu haus, minum es. Ini tiba-tiba haus, nggak bisa ngapa-ngapain. Di bulan Sya'ban, habis subuh, gerimis, bisa nitip kaki dan paha ke istri, dan selanjutnya. Pas Ramadan, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Itu berat, makanya persiapan iman. Cuma iman kita ini yazidu wa yanqus, fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Sekarang sedang naik. Habis ini insya Allah naik lagi ya. Nah, persiapan iman. Nah, iman ini yazidu bitta'ah, nambah kuat dengan taat. Yang kusuk bil maksiyah, turun lemah dengan maksiat. Persiapan iman berarti menjelang Ramadan ini makin banyaklah melakukan taat dan kebaikan supaya iman kuat. Tapi kalau masih maksiat, imannya tuh turun. Itu persiapan keimanan. Iman akan terus naik kalau melakukan taat. Bentuk ketaatan yang pertama, satu, yang gampang-gampang, yaitu adalah qiraatul Quran, baca Al-Qur'an. Karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Nih, kalau kita baca Quran hari ini, haus, tinggal minum. Rehat, ngopi, ngudut, bisa. Tapi kalau pas baca Quran di siang Ramadan, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Bawaannya emosian sama keliengan. Ya kan begitu, bawa macam-macam bawaannya. Maka perlu persiapan baca Quran. Karena apa? Ramadan bulan turun Al-Quran. Yang kedua adalah istiqdad iktisodi, persiapan PC. Tahu PC? Ya PC. Pokoknya kalau urusan begini apapun bahasanya pasti ngerti. Mau bilang PC, PT lah, duit, uang, fulus, money, ya ngerti semua. Ngerti? Maksudnya apa? Bukan untuk memperbanyak menu sahur dan buka, bukan. Supaya memperbanyak sedekah bulan Ramadan. Itu memperkuat iman. Nabi itu, karena Rasulullah ajwadan nasi, Nabi itu manusia paling dermawan. Tapi, wa kana ajwadah fi Ramadan, lebih dermawan lagi Nabi kalau bulan Ramadan. Kesalahan umum kita, persiapan keuangan itu untuk memperbanyak menu buka puasa dan menu sahur. Betul ya? Padahal maksudnya makin banyak sedekah di bulan Ramadan. Kalau 10.000 di bulan luar Ramadan bisa 20.000. Itu maksudnya adalah persiapan ekonomi untuk insya Allah siap semua ya. Siap ya? Jangan-jangan nunggu THR-an. Itu kan problem kita ya. Problem kita ini ternyata didominasi nunggu pemberian. Bukan memberi. Ayo coba dicek. Kita lebih banyak pengen ngasih apa dikasih? Ayo jujur. Mumpung ini. Oh, dikasih ya. Nah, ayo dirubah. Ayo dirubah. Biarkan atasan itu yang berpikir pengen banyak ngasih. Jangan kita yang berpikir kita lebih banyak ngasih. Itu problem kita. Yang problem, Pak, pasca Ramadan itu dan Ramadan, menu yang kita sediakan, orang fakir miskin nggak makan menu kita. Padahal Ramadan itu kita disuruh puasa, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Biar kita tahu rasanya orang lapar. Tapi menu kita, nggak ada orang fakir miskin, itu yang makan. Orang fakir miskin itu tak tahu kapan makan dan makan apa. Kalau kita tahu kapan akan makan dan makan apa. Betul ya? Itu masalahnya. Yang problem pasca Ramadan, baru lewat Ramadan, menu lebaran makin banyak, tapi ada fakir miskin yang makan di rumah menu kita. Nah, itu tuh. Jadi, persiapannya yaitu keimanan, biar nanti pas Ramadan teguh. Luar Ramadan juga teguh. Nah, ini saya mau pakai hadis Nabi. Rogimah anfurojulin atahu Ramadan, summan salahoh falam yughfar lahu.
tersungkurlah hidung seseorang ke tanah. Orang kalau nyungsep ke tanah langsung hidungnya kira untung apa celaka itu. Itu bahasa Nabi. Kenapa? Ramadan datang kepadanya, tiba-tiba pergi, dia belum dapat ampunan. Itu sering terjadi. Maka persiapkan keimanan, bukti keimanan diantaranya baca Quran, diantaranya yaitu persiapan untuk bisa melakukan pemberian. Itu yang paling bermanfaat secara pribadi dan secara sosial. Sudah siap sampean? Siap ya, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita siap semua. Amin. Yang ketiga namanya istiqdat akhlaki, persiapan etika ke Allah maupun sesama. Di antara etikanya adalah ayo maafkan saudara kita yang salah sebelum masuk Ramadan, meskipun belum minta maaf. Karena Ramadan kita kan baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf, engkau cinta pada maafkanlah kami. Tapi kita tidak mau ngasih maaf. Jelas ya? Mudah-mudahan siap ya. Itu diantaranya saja, masih banyak persiapannya. Mudah-mudahan siap. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada lagi? Hah? Itu babnya masalah tentang apakah batalin puasa, apakah ini makruh saat puasa. Kemarin udah disampaikan belum waktu di RWS belum ya? Oh belum ya. Ada namanya istiqdat ilmi, persiapan ilmu tentang puasa. Belum sampaikan. Oke, kita sampaikan di sini, enggak apa-apa. Istiqdat ilmi itu begini, iman siap, amalan baik siap, uang siap. Cuma tidak siap ilmu tentang Ramadan. Ini batal apa enggak? Kan gitu kan? Oke. Baik. Ramadan itu maknanya adalah menahan. Pokoknya puasa itu maknanya menahan secara bahasa. Pokoknya nahan kebelet itu puasa, nahan ngomong puasa. Pokoknya puasa itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah nahan dari yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Satu yang membatalkan puasa adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri. Tapi tidak batal kalau lupa. Pertanyaannya, ada nggak yang lupa nih? Oh, bisa jadi, karena biasanya bulan Sa'ban musim hujan, musim hujan habis subuh gerimis, nitip kaki dan paha ke pasangan, lanjut, lupa kalau masuk Ramadan, nitip kan, oke, lupa, bisa jadi. Pertanyaannya, mohon maaf nih, ini bukan porno, tapi harus terus terang. Apa? Ternyata mau ejakulasi, ingat, lanjut apa cabut? Loh, ini kasus ini. Kira-kira lanjut. Lanjut. Nah, itu problemnya. Kalau selesai tidak ada masalah. Yang problem belum selesai. Lanjut apa enggak? Itu kalau dilanjut bahaya banget. Oh iya, kalau nggak dilanjut, wah gede banget itu. Cuma masalahnya takutnya lanjut ini. Nah itu. Nah kalau lanjut, sanksinya puasa batal, harus kodok plus merdekakan budak. Kalau nggak sanggup merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, 2 bulan. Yang ketiga, kalau nggak sanggup, gantinya 6 bulan, berarti ngasih makan 60 orang miskin. Biar tahu rasanya lapar 2 bulan, nggak sanggup, biar bisa ngasih makan 60 orang lah lapar. Itu sanksinya. Itu kalau sehari. Kalau 2 hari, Basnas menetapkan hari ini 65.000 untuk 1 orang fakir miskin makan itu. Ya sekali makan kira-kira 15 sampai 20 lah ya. Kan makan 3 kali. Masa dikasih beras cuma sekilo, terus masaknya. Bahasanya ngasih makan, tinggal dikali 60 berapa? Hampir 4 juta. Kalau 2 hari. Kalau 2 hari. Nah itu. Jadi jangan coba-coba dekat ya. Padahal itu enggak zina. Tapi itulah kuatnya iman. Yang kedua,
tidak melakukan yang membatalkan masuknya benda dari jalur di badan yang tembus ke lambung. Satu, mulut. Makanya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kalau ada orang makan, minum, sampai kenyang gelegean, lupa baru ingat, lanjutin. Misalnya ya, yaitu Pak Mursid nih, habis pernah ngerjain makan banyak, nggak puasa, astagfirullah lupa, lanjutin puasanya, itu nikmat. Disitulah nikmatnya lupa. Mudah-mudahan sering lupa di siang Ramadan. Ya hadisnya ada, falyutimmah saumahu, lanjutkan puasanya, fa innama at'amahullahu wasaqo, itu nikmat besar Allah ngasih makan, ngasih mie. Cuma lupa apa enggak yang tahu kita. Jangan pura-pura lupa. Problemnya begini nih, misalnya Pak Mursid lagi makan, Pak RW lihat, ditegur apa dibiarkan sampai selesai? Lagi makan enak, dilihat lupa, tapi Pak RW lihat nih, kira-kira dibiarkan sampai selesai apa ditegur? Enggak tahu kalau lagi puasa. Dia ditegur apa enggak? Ditegur. Pura-pura lupa ya. Yang problem lagi makan sambal pedas diingetin sengaja. Enggak puasa ya. Ini repot nih. Boleh makan. Lagi pedas. Yang ketiga tentu masuk dari hidung, termasuk yaitu adalah, mohon maaf nih, kalau bulan selain Ramadan kita kan disunahkan kumur dan ngirup air, itu mubalaghah. Yang mubalaghah itu yaitu sangat. Itu dianjurkan. Tapi kalau di bulan Ramadan jangan dipakai. Apalagi umurnya pakai air kulkas, mau wudhu. Berasa enggak? Oh, seger. Dikagetin, Nah, itu. Oke, clear. Lagi kasus, gigi saya lubang gede. Pas makan, ada kacang sama kurma nih, kanan kiri. Nggak keluar tuh, masuklah subuh. Habis sholat subuh diginiin. Ada di mulut, ditelan, batal. Tapi kalau tertelan tidak. Kalau tertelan tidak, jelas ya? Oh beda. Kalau ditelan sudah keluar ada di lidah, nggak dibuang. Tapi kalau tertelan langsung keselak, nggak masalah. Nggak masalah. Atau kemasukan barang lain, misalnya nih, bubur dan kubur kita kan ada lubangnya nih. Kalau kita lagi ngerendam di bed up atau ngerendam di bak, boleh kita ngadem itu di siang Ramadan. Ngerendam di kolam boleh, cuma jangan buang angin sama buang air kecil. Kenapa? Saat buang angin itu ada sedotan, betul ya? Nah itu enggak boleh, termasuk buang air kecil, karena nyedot. Laki-laki nyedot itu, sama angin juga nyedot, jangan. Termasuk juga nih, yang membatalkan puasa, yaitu adalah sengaja muntah. Tapi kalau mual lalu muntah enggak masalah. Dia kan ngapain ya orang sengaja muntah ya? Nah, sengaja muntah, itu membatalkan puasa. Ini yang harus kita hati-hati. Dan masuk yang dari telinga lain-lain lah itu, masuk. Cuma sekarang gimana kalau diinfus? Kan jalur ke sini nih. Kan tidak pakai jalur yang tembus nih. Ya, kalau bagi orang sakit mah monggo. Tapi kalau buat Pak RW, jangan segar ke sini, segar melulu. Ternyata ada infusnya vitamin. Jangan. Baik, berikutnya makruhnya, sunnahnya. Sunnahnya itu adalah takjilul fitrah, segera berbuka. Ini mah nggak usah diajarin. Insya Allah pasti semua. Sudah siap di depannya. Jangan coba, kok nggak makan, nggak minum, biar pahala tambah banyak. Enggak, itu makruh. Segera yang problem masjidnya kadang ada yang kecepatan adanya. Ini problem nih. Ya biasanya jadi masjid favorit nih. Di masjid favorit kurang 5 menit sudah adzan.
Nah ini, ada yang adzan subuhnya belakangan. Jadi yang jadi patokan adalah huruf syamsi. Yaitu terbenam sekarang sudah gampang. Jam digital itu tidak berubah. Nasional, baik menggunakan Kemenak maupun lainnya. Itu jadi patokan. Kemudian takhirus sahur, sahurnya sunnah, sahurnya agak ke belakang, menjelang imsak. Dan sahur itu ada barokah. Problem kebanyakan kita, kalau agak akhir-akhir, Ramadan malah sahur. Nah itu tuh. Padahal tasaharu, kata Nabi, sahurlah sunnah. Fa inna fis sahuri barokatan. Dalam sahur ada barokah, gak dapat berkah itu. Sahurlah. Nah itu termasuk. Sekarang, bagaimana berikutnya ini? Puasanya sah, tapi pahala puasanya hilang. Wah ini yang problem nih. Satu adalah melakukan dosa seperti bohong. Sah sih, dapat pahala. Cuma bohong, melunturin. Apalagi satu, yang kedua yaitu adalah ghibah, ngomongin orang, ngomong jelek tentang orang, sesuai kenyataan. Puasa sah, tapi kesedot, karena oleh Allah ditransfer sama yang digunjing. Yang ketiga, yang ngelunturin puasanya sah, pahalanya kesedot, tentunya yaitu adalah fitnah. Baru namimah. Puasa sah, tapi nggak ada pahalanya. Kalau bahasanya Imam Ghazali begini nih, orang puasa itu ada 3 tingkatan. 1, saumul awam. 2, saumul khawas. 3, saumul khawasil khawas. Bahasa saya gampangnya begini, ada tingkatan orang puasa. 1, kelas ekonomi. Yang kelas ekonomi itu makan tidak, minum tidak, bersetubuh juga tidak. Tapi mata jelalatan, mulut suka ngomongin orang, tangan maksiat, hati sombong, ujub macam-macam. Kelas ekonomi, tapi lumayan lah nyampe. Tapi banyak penumpangnya di sini. Yang kedua, kelas bisnis. Makan tidak, minum tidak, hubungan badan tidak. Mata dipakai buat lihat Quran, tangan pegang Quran, kaki buat kebaikan. Cuma di hatinya merasa lebih baik dari orang. Itu kelas bisnis. Yang ketiga, kelas eksekutif nih. Tak makan, tak minum, tak berhubungan badan, mata anggota tubuh dipakai untuk ketaatan, hati nggak ada penyakit, nggak ujub, nggak ria, juga nggak sombong. Nah, harapan kita puasa yang terakhir ini, itu kelas eksekutif. Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira gitu gambarannya. Namanya istidad ilmi, persiapan ilmu. Monggo, ada lagi? Nggak ada? Aman? Oke, baik. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah sampai akhir Sya'ban dan nyampe Ramadan. Semoga tahun ini Ramadan untuk kita lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat, berkah dan maghfirah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, habis ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.